Perkenalkan salah satu cagar budaya yang terletak di tengah kota Surabaya, Hotel Majapahit. Dibangun pada tahun 1910 oleh Lucas Martin Sarkis, hotel ini awalnya dikenal sebagai Hotel Orange. Kini, Hotel Majapahit bukan hanya tempat menginap, tetapi juga saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia. Terletak di Jalan Tunjungan, hotel ini menjadi saksi berbagai peristiwa penting, termasuk insiden perobekan bendera Belanda di tahun 1945, yang menjadi simbol perlawanan arek-arek Surabaya. Hotel Majapahit sampai saat ini masih mempertahankan interior maupun eksterior bangunannya. Dari mulai bagian lobi hotel hingga lorong hotel, bentuknya masih sama seperti dahulu. Sampai saat ini Hotel Majapahit masih berdiri kokoh. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Kota Tua Surabaya. Wilayah Kota Tua Surabaya terbagi menjadi 4 kawasan, yakni kawasan Eropa, Pecinan, Arab, dan Melayu. Di kawasan Eropa terdapat beberapa bangunan cagar budaya. Salah satunya adalah Hotel Arcadia, sebelum berubah menjadi bangunan hotel. Bangunan ini merupakan bangunan milik NVG Wery & Co. yang dibangun pada tahun 1913. Setelah kemerdekaan di tahun 1958, di mana semua perusahaan Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia, maka bekas kantor Wery ini dijadikan hotel. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Penalen, yaitu di rumah lahir Bung Karno. Sekira 1 abad silam, Kusno, nama kecil Soekarno, lahir di Pandean Peneleh, Gang 4, No. 40, Surabaya. Rumah ini adalah rumah sederhana, di mana Soekarno menghabiskan masa kecilnya. Pada tahun 2007, pemerintah Surabaya berupaya menelusuri letak rumah kelahiran Bung Karno. Rumah ini kemudian ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2013. Masih di wilayah Penalen, berikut ini adalah rumah dari Hosko Kraminoto, terletak di Jalan Peneleh Gang 7029-31. Rumah ini dulu menjadi rumah belajar bagi para tokoh muda perintis kemerdekaan, termasuk Soekarno. Rumah itu dibangun pada tahun 1870-an dengan nuansa khas Jawa. Bagian depan terdapat pagar setinggi 1 meter dilengkapi 4 pilar dari kayu. Berada di ruang tamu, kita seolah sedang larut di masa hidupnya. Rumah ini dulu memang menyediakan sebagian kamar rumahnya sebagai tempat indekos. Akhirnya rumah ini dijadikan cagar budaya pada tahun 2006. Cagar budaya selanjutnya adalah Balai Pemuda, terletak di Jalan Gubernur Suryo nomor 15, Embong Kaliasin, Kecamatan Jantan, Kota Surabaya. Gedung Balai Pemuda dibangun pada tahun 1907 saat masa kolonial Hindia Belanda. Gedung Balai Pemuda ini bergaya ekletisisme. Sebelumnya, gedung ini merupakan pusat tempat rekreasi orang-orang Belanda untuk pesta, berdansa, bowling. Di bagian samping bangunan ini, terdapat ruang publik yang berada di bawah tanah. Ruang publik ini sering dipakai untuk berbagai kegiatan, salah satunya sebagai ruang pameran seni. Cagar budaya selanjutnya adalah Stasiun Surabaya Gubeng Lama. Stasiun Gubeng awalnya merupakan sebuah halte milik Staatspoorwegen SS. Halte tersebut dibuka untuk umum bersamaan peresmian jalur kereta api Surabaya Pasuruan pada tanggal 16 Mei tahun 1878. Stasiun Gubeng adalah stasiun kereta api kelas besar TPA yang terletak di Pacarkeling, Tambaksari, Surabaya. Stasiun Surabaya Gubeng juga merupakan penghubung kereta api terbesar di wilayah Gerbang Kertosusila karena melayani kereta api antar kota menghubungkan Surabaya dengan Purwokerto, Cirebon, Jakarta di lintas tengah, Madiun, Yogyakarta, Bandung di lintas selatan,
Malang, Jember, dan Banyuwangi di lintas timur. Stasiun ini mempunyai dua bangunan dengan tujuan berbeda. Bangunan lama digunakan untuk keberangkatan beserta kedatangan layanan kereta api lokal dan komuter. Sedangkan bangunan baru hanya diperuntukkan untuk keberangkatan dan kedatangan kereta api antar kota serta aglomerasi. Bangunan Stasiun Gubeng lama ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2007. Selanjutnya adalah Kampus Universitas Airlangga. Gedung ini merupakan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada tanggal 2 Januari tahun 1849, didirikan NIS Netherlands Indische Artsen School sebagai tempat pendidikan dokter di Surabaya. Sekolah tersebut lebih dikenal dengan nama ISTOVET School tot Opleiding van Indische Tandarsten. Universitas Airlangga sendiri secara resmi berdiri pada tahun 1954. Pada November tahun 1954 ditetapkan bahwa Fakultas Kedokteran Cabang Universitas Indonesia ini masuk ke dalam bagian dari Universitas Airlangga. Gedung ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Walaupun begitu, gedung ini masih tetap kokoh dan dapat difungsikan sampai saat ini, meskipun bukan 100% seperti bangunan aslinya. Di area ini, terdapat prasasti berupa nama-nama alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Walaupun terbilang gedung yang tua, tapi gedung ini berhasil mengantarkan FKO menjadi salah satu fakultas kedokteran terbaik di Indonesia.